Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Salam bertemu. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap bahwa kita tetap dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau keadaan kita pun tidak sehat, atau keadaan kita pun tidak baik, tapi ingatlah, Tuhan terus memberkati. Tuhan terus menyertai kita. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Ingat, Tuhan itu mengasihi kita terus. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Itu yang perlu kita camkan dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Dia katakan demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam iman kekristenan kita tentunya kita berupaya untuk membangun diri kita, menjaga diri kita, dan berupaya untuk menjadikan diri kita kudus di hadapan Tuhan. Kita semakin ingin melayani Tuhan. Kita mau berupaya untuk mengikuti Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan. Kita boleh melakukan apapun yang Tuhan pintakan dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh menjaga diri kita. Tetapi saudara-saudara, acap kali kita kecewa, kita kesal, dan kita merasa frustasi, pesimis dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita berupaya untuk menjaga diri kita kudus, tapi kita selalu jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak berguna. Dan saudara-saudara, setan, iblis itu, naga ular tua itu selalu berupaya untuk menuding kita, menuduh kita. Apakah engkau pikir engkau layak di hadapan Tuhan? Apakah engkau pikir bahwa engkau akan masuk ke dalam sorganya? Apakah engkau pikir Tuhan tidak murka kepadamu? Apakah engkau pikir? Dia katakan supaya semua kita akan merasa tertuding, bersalah, tertuduh, dan merasa kita adalah orang yang tidak layak. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk satu penghiburan yang luar biasa. Makanya Rasul Yohanes mengawali suratnya di pasal yang kedua ini dengan memberikan ayat-ayat yang begitu memberikan penghiburan. Dia mau juga memberikan pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang sudah begitu down, despair, dan penuh dengan duka cita dan putus asa. Ya. Bagi kita yang merasa bahwa hidup kita sudah gagal, hancur, kecewa, dan kita sudah pesimis, ini firman Tuhan mau meneguhkan kita. Makanya kalau kita baca dimulai dari ayat yang pertama, dia katakan supaya kita yang terbenam dalam dosa dan kegagalan, dia katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Camkan ini. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara-saudara, inilah kalimat
yang menghibur kita, yang merasa kita frustrasi, kecewa dengan diri kita sendiri. Bahkan kita sudah pesimis bahwa hidup kita tidak punya arti apa-apa lagi. Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan selalu meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kasih Yesus adalah untuk selama-lamanya kepada orang-orang yang percaya. Asal kita mau datang kepada Tuhan dan menyadarkan diri kita di hadapan Tuhan, dan juga mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, makanya kita akan dapat berdiri dengan tegak lagi, berdiri dengan kuat lagi. Saudara-saudara, sering sekali memang ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa bahwa kita tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang diungkapkan oleh pendeta Robert Murray McCheyne. Dia katakan demikian, ketika saya telah berbuat dosa, saya seketika merasa begitu enggan untuk datang kepada Kristus. Saya merasa tidak ada gunanya datang kepadanya, sebab seolah-olah saya telah menjadikan dia pelayan dosa, dan saya menciptakan 1001 alasan lain untuk menghindari dia. Tetapi segera saya tahu bahwa semua perasaan dan alasan-alasan itu datangnya dari si pendusta. Ingat ini. Si pendusta itu, yaitu iblis. Ular tua itu. Ya, dari neraka. Masihkah Tuhan mau membuka tangan mengampuniku? Iya, tangan Tuhan yang penuh kasih itu terbuka dan mengampuni kita. Saudara-saudara, Robert Murray McCheyne ini mau mengingatkan kita, ada kalanya memang kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang sangat-sangat tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Dan itu diciptakan oleh penuduh kita, yaitu ular tua itu, yang berupaya untuk membuat kita frustrasi supaya kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan tangannya begitu terbuka. Dia yang penuh kasih menerima kita dengan apa adanya, mengampuni kita dengan segala dosa-dosa kita. Yang penting kita mau menyadari diri kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kita tidak ada orang yang bisa membangun kehidupan kekristenannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Makanya andalkan Tuhan. Kristus ada. Kalau kita lihat tadi saudara-saudara, dikatakan kata pengantara. Yesus Kristus adalah pengantara dan pendamaian. Kata pengantara yaitu diterjemahkan dari bahasa Inggris advocate, artinya pembela. Di dalam satu ruang pengadilan ada 4 tipe orang yang ada di situ. Yang pertama hakim, yang kedua itu adalah jaksa, yang ketiga itu adalah advocate, pembela, dan yang keempat itu adalah orang yang tertuduh, orang yang terdakwa. Jaksa akan berupaya untuk menuduh kita dengan seberat-beratnya, mendakwa kita dengan seberat-beratnya akan dosa-dosa kita. Tetapi ada pembela kita, yaitu Kristus Yesus itu sendiri, yang selalu membela kita di depan hakim itu untuk mengatakan bahwa aku sudah mengampuni dia, aku sudah menyelamatkan dia, sehingga aku dapat membawa dia kepada Engkau ya Bapa, melepaskan kita dari bangku terdakwa itu, sehingga kita lepas dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, ini mau mengingatkan kita
bahwa ketika kita berdosa, jangan frustrasi. Bahkan jangan tinggal terus dalam dosa kita, itu akan mengakibatkan kepada kematian. Yang mau dikatakan di sini saudara-saudara bukan berarti kita terus akan melakukan dosa, bukan. Tetapi justru ketika kita berdosa, kita merasa kita gagal, bangkit kembali bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Yesus terus menerima kita. Ketika kita menyadari itu, makanya minta kekuatan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakailah kekuatan Tuhan di situ. Yesus selalu membela engkau dalam setiap dakwaan tudingan-tudingan itu. Siapakah pendakwa itu? Siapakah the accuser yang mendakwa kita? Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 10b dikatakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dia adalah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Setan berupaya untuk terus menuduh, mendakwa kita. Tapi Yesus selalu membela kita, sehingga kita boleh diantarkan. Makanya Yesus menjadi pengantara antara kita kepada Allah. Kita diperdamaikan, maka kita dibebaskan dari dakwaan itu. Sehingga Bapa boleh menerima kita dalam surganya. Kita boleh datang setiap saat untuk bersujud kepada Bapa dan bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan terus dilayakkan. Ingat itu, kita akan terus dilayakkan oleh Tuhan. Jangan mau lagi tinggal dalam dosa, supaya jangan dosa itu membawa kita kepada kematian. Jangan pernah frustrasi ketika engkau berdosa, tetap Tuhan akan mengangkat engkau dan mengingatkan engkau, sehingga kita boleh berjalan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan merasa frustrasi untuk kejatuhan kami. Tapi justru kami boleh menyadari diri kami bahwa Engkau selalu membela kami dan mengampuni kami. Ajar kami untuk menjauhi diri dari dosa, karena dosa akan membawa kami kepada kematian. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi lakukan dosa. Kerjakanlah yang baik supaya kita boleh hidup. Ingat, kalau kita jatuh ke dalam dosa, masih ada pengantara kita. Masih ada Tuhan Yesus yang mau setia membela kita dari tudingan-tudingan dosa yang dilakukan oleh the accuser itu, si iblis, ular naga, ular tua itu. Sampai ketemu besok. Terus mendengarkan firman Tuhan. Salam.